Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolri meresmikan penanaman jagung serentak kuartal 3 pada 9 Juli 2025 yang dilaksanakan di 37 Polda jajaran dan dipusatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kapolri juga turut memberikan bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani. Berikut keterangan Kapolri selengkapnya. Pada kuartal pertama dan kedua kemarin telah dilakukan panen jagung pada lahan seluas 344.524 hektar dengan hasil panen lebih dari 2 juta ton. Tentunya melalui kerjasama dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perhutanan RI, Perhutani, Inhutani, dan stakeholder terkait lain, termasuk juga tentunya masyarakat. Saat ini terdapat potensi lahan seluas 795.339,53 hektar, di mana 300.672.049 hektar diantaranya merupakan lahan perhutanan sosial, dan total potensi lahan tersebut 431.233,36 hektar telah ditanami. Pada kuartal ketiga tahun 2025 ini dilakukan penanaman pada lahan seluas 168.432,23 hektar, terdiri dari 117.510,29 hektar lahan perhutanan sosial yang sudah ditanami, serta 48.082 hektar lahan produktif dan 2.839,54 hektar lahan perhutanan sosial yang akan dilakukan penanaman pada hari ini. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui keterlibatan pada setiap tahapan, mulai dari pencarian lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen. Selain itu, Polri memberikan dukungan operasional secara bertahap kepada penyuluh pertanian lapangan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, serta kepada kelompok tani dan koperasi 89 unit alat pengambil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, dan 93 unit alat pengering. Tidak hanya itu, Polri saat ini juga membangun 18 gudang pangan Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 18.000 ton, dan tentunya ini masih perlu kapasitas yang lebih banyak lagi. Kemudian setelah itu kita juga menjalin kerjasama dengan gabungan perusahaan makan ternak yang diwakili oleh PT Java dan PT Caron Pempang, sehingga seluruh hasil panen jagung dapat terserap dengan optimal. Dan dari hasil pembicaraan waktu itu dengan rekan-rekan gabungan pengusaha swasta tersebut, mereka siap untuk menyerap dalam jumlah yang lebih besar lagi. Jadi alhamdulillah pasarnya sudah ada. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, Polres Simalungun bersama Forkopimda Kabupaten Simalungun berpartisipasi dalam program penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2025. Penanaman jagung berlangsung di lahan pemerintah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Tapian Dolok. Polres Simalungun mengikuti program penanaman jagung kuartal 3 secara daring dari pusat yang berlokasi di Grobogan, Jawa Tengah, yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kegiatan dilanjutkan dengan menanam bibit jagung di lahan seluas 40 hektar milik pemerintah Kabupaten Simalungun. Wakapolres Simalungun Kompol Edi Sukamto mengatakan, bibit jagung yang diakomodir oleh Kabupaten Simalungun mencapai 64 ton dari 24 kecamatan di Kabupaten Simalungun. Untuk wilayah Kabupaten Simalungun sebanyak 64 ton. Ini dibagi dengan 24 kecamatan. Nah, di bawah sudah ada diakomodir dengan 359 kelompok tani. Nah, ini sudah dibagi, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, dan ini tetap dipantau dari pihak kepolisian. Pelaksanaannya, Pemda, khususnya ke Dinas Pertanian, itu sudah membagi. Jadi hari ini, sampai hari ini,
kita sudah menanam sebanyak 491 hektar. Ini akan berkelanjutan. Kenapa belum semua terrealisasi? Karena faktor cuaca. Mungkin ke depannya ya Pak Wakil ya, sambil berjalan ini akan terrealisasi semua. Wakil Bupati Simalungun Beni Gusman Sinaga mengapresiasi sinergisitas Polri bersama pemerintah daerah setempat dalam mewujudkan swasembada pangan. Di hari ini adalah tonggak sejarah bahwa beberapa instansi memiliki keinginan untuk berswasembada pangan, terutama dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah adalah tingkat kabupaten kota. Di sini juga perlu saya tekankan ada kinerja atau kolaborasi dari antar instansi, dan kami dari pihak pemerintahan Kabupaten Simalungun sangat berterima kasih kepada pihak-pihak, khususnya pihak kepolisian yang sudah bisa mengawasi. Dalam arti kata, di sini kita tahu bahwa ada program pusat dan sudah diturunkan bibit untuk jagung. Kalau nggak salah 64 ton, dan di sini kita sudah menanam dari 413 daerah desa. Itu sudah 491 hektar ya. 491 hektar sudah ditanami semua. Program penanaman jagung serentak ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menunjukkan komitmen Polri sebagai bagian integral dari upaya pembangunan bangsa. Dari Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Sarmi turut berpartisipasi secara daring dalam penanaman jagung kuartal 3 yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu siang. Turut hadir dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 ini, Wakapolres Sarmi, Kompol Asir Borom, pejabat utama Polres Sarmi, beserta Forkopimda dan instansi terkait, hingga kelompok tani Dasawisma Kampung Sumsar. Kegiatan diawali dengan Zoom meeting bersama Mabes Polri yang memaparkan terkait langkah-langkah strategis dalam rangka swasembada pangan. Lalu dilanjutkan penanaman jagung serentak secara serentak oleh seluruh peserta. Kegiatan penanaman jagung ini menjadi salah satu dari gerakan nasional dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Di Kabupaten Sarmi, lahan seluas 3.500 meter persegi telah dipersiapkan untuk ditanami bibit jagung. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya 2025 terus memperkuat pendekatan persuasif dengan berinteraksi dan komunikasi langsung bersama masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Poso. Kalau sudah siang, longgar sudah siang. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya 2025 terus memperkuat pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui kegiatan sambang dan silaturahmi pada Rabu pagi. Personel dari 4 pos Kamtipmas Taman JK, Kalora, Tabalu, dan Masamba aktif menyambangi warga di berbagai wilayah Kabupaten Poso. Keberadaan 4 pos Kamtipmas di titik-titik strategis Poso menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan sambang ini. Warga yang dikunjungi pun merespon positif kehadiran aparat dan mengapresiasi upaya dalam menjaga komunikasi secara rutin. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya persuasif dalam rangka menjaga stabilitas keamanan serta mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Para personel menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas dan mengajak warga untuk bersama-sama menjaga ketentraman lingkungan. Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandirongre mengatakan bahwa pendekatan dialogis kepada masyarakat sangat penting dalam membangun kepercayaan, terutama di wilayah yang pernah terdampak konflik. Selain menyampaikan pesan keamanan, personel juga mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi warga. Hal ini dinilai penting agar Satgas Madagoraya dapat memahami dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara lebih menyeluruh. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.